ceritakan hari ini? Waalaikumsalam Kak, saya merasa sedang mengalami kesulitan dalam hidup saya saat ini. Saya merasa kehilangan arah dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mengerti. Bisakah kakak ceritakan lebih banyak tentang apa yang kakak rasakan dan apa yang membuat kakak merasa seperti itu? Saya merasa saya selalu merasa gagal dan tidak bisa mencapai apa yang saya inginkan. Saya juga merasa kesepian dan tidak punya siapa-siapa untuk bercerita. Baik, banyak orang yang pernah mengalami perasaan seperti itu. Al-Quran dan hadis memiliki banyak nasihat yang dapat membantu kakak untuk mengatasi kesulitan ini. Benarkah nasihat apa saja itu? Pertama, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia memberi balasan atas apa yang mereka usahakan dan dia tidak membebani mereka dengan dosa orang lain. Dan ingatlah bahwa kamu akan kembali kepada kami. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah SWT tidak akan membebani kita dengan sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Kita hanya perlu berusaha sekuat tenaga dan Allah SWT akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita. Kita juga tidak perlu memikirkan apa yang dilakukan orang lain. Fokuslah pada diri sendiri dan apa yang bisa kita lakukan. Kedua, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang mukmin untuk meminta nasihat, maka Allah akan membalasnya dengan pahala 1000 haji yang mabrur. Berarti sangat dianjurkan untuk mencari nasihat ya? Benar sekali, mencari nasihat dari orang yang lebih bijaksana dan berpengalaman dapat membantu kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menentukan solusi yang terbaik. Oh iya Kak, saya juga merasa kewalahan dengan banyaknya aktivitas akhir-akhir ini. Ada tugas sekolah, pekerjaan sampingan, belum lagi urusan lainnya. Saya merasa waktu saya tidak cukup untuk mengerjakan semuanya dengan baik. Saya mengerti sekali perasaan Anda. Memang sulit untuk membagi waktu antara berbagai aktivitas yang semuanya penting. Coba ceritakan lebih detail mengenai rutinitas keseharian kakak. Biasanya saya bangun kesiangan karena begadang mengerjakan tugas. Pagi hari terburu-buru berangkat sekolah, siangnya kadang tidak sempat makan karena ada kelas tambahan. Sepulang sekolah langsung kerja part-time sampai malam. Pulang ke rumah langsung lelah dan tidak fokus mengerjakan tugas sekolah. Dari cerita kakak, sepertinya pola tidur dan istirahat kakak kurang teratur. Ini bisa mempengaruhi produktivitas dan konsentrasi kakak. Mari kita lihat bagaimana Allah SWT mengatur urusan duniawi dan ukhrawi dengan baik. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 1-4 yang berbunyi, Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalil nasfa'u ila awiksul minhul qalil awjid alaihi waratil Qur'ana tartil. Yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sebagian kecil dari malam, yaitu 1/2 malam atau kurangi sedikit daripadanya atau lebih daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu bacaan yang berat. Sesungguhnya bangun pada malam hari adalah lebih tepat untuk tadarus dan lebih meneguhkan bacaannya. Ayat ini walaupun berbicara tentang sholat malam, namun secara tidak langsung memberikan pelajaran tentang pentingnya mengatur waktu istirahat. Tidur malam yang cukup akan membantu kita lebih fokus dan produktif dalam beribadah dan beraktivitas. Betul sekali Kak, mungkin selama ini saya kurang memperhatikan waktu istirahat yang cukup. Selain itu, ada hadis yang bisa menjadi panduan untuk manajemen waktu yang baik, yang berbunyi, ambillah kesempatan dalam kesibukan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menganjurkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, termasuk di sela-sela kesibukan. Dengan perencanaan dan manajemen waktu yang baik, kakak bisa menyeimbangkan antara aktivitas sekolah, pekerjaan, dan urusan lainnya. Terima kasih banyak Kak, saya merasa lebih termotivasi setelah berbicara dengan Anda. Sama-sama Kak, saya senang bisa membantu.